Bandung, 2018. Hiduplah satu keluarga di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Mereka hidup harmonis, dan di dalam satu keluarga tersebut terdapat ayah, ibu, dan seorang anak. Hingga suatu ketika, seorang ibu yang bernama Ibu Mirna mengalami sakit dengan gejala sakit kepala, lemas, dan tidak nafsu makan. Selamat siang, silakan duduk, Bu. Apa keluhan yang Ibu rasakan? Iya dok, sejak pagi tadi saya merasa sakit kepala hebat, lemas, nyeri dada, sesak nafas, dan pada saat bangun tidur merasa limbung dok. Iya dok, dari pagi detak jantungnya berdebar cepat, gak kayak biasanya. Baik, saya periksa terlebih dahulu ya, Bu. Hasil tensinya 170/100. Ibu mengidap penyakit hipertensi. Baik, saya resepkan saja obatnya ya, Bu. Ibu bisa menebusnya di instalasi farmasi. Ada yang bisa dibantu? Saya mau menebus resep obat istri saya, Mbak. Baik, saya periksa ketersediaan obat dan siapkan terlebih dahulu ya, Pak. Silahkan ditunggu, Pak. A few moments later. Atas nama pasien Ibu Mirna, Iya, Mbak. ini obat hipertensinya. Diminum 1 kali sehari, 1 atau 2 jam sebelum makan. Baik, terima kasih, Mbak. Setelah pulang dari rumah sakit, Ibu Mirna pun melaksanakan anjuran dokter. Dengan selalu mengkonsumsi obat setiap hari. Hingga suatu ketika, Ayo anak-anak, kita makan ya. Sekarang kita menunya sate kambing. Bu, Ibu kenapa? Sehat? Tiba-tiba kepala pusing banget nih ya. Nih, minum dulu, Bu. Bu, Ibu kenapa, Bu? Bangun, Bu. Yah, kita bawa ibu ke klinik terdekat aja. sejak minggu lalu flu, sesekali sakit kepala, dan agak limbung di pagi hari. Saat diperiksa oleh dokter, ternyata tekanan darahnya 160/90 mmHg, dan Ibu Mirna didiagnosa hipertensi. Dokter menanyakan terkait riwayat Ibu Mirna sebelumnya, dan Ibu Mirna menjelaskan bahwa pada 3 tahun yang lalu didiagnosa hipertensi dan mendapatkan obat kaptropil. Namun, menghentikan penggunaan obatnya sejak 1 tahun lalu karena sudah sembuh dan hanya sesekali minum obat jika tekanan darahnya naik. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Apa keluhannya, Bu? Tiba-tiba kepala saya pusing hebat dan nyeri dada. Sejak seminggu yang lalu saya mengalami flu serta ada limbung di pagi hari dok. Ibu, apakah punya riwayat penyakit sebelumnya? Iya pernah dok, 3 tahun yang lalu saya pernah seperti ini dan didiagnosa hipertensi oleh dokter. Baik, saya periksa terlebih dahulu ya, Bu. Tekanan darah Ibu 160/70 dengan keluhan yang Ibu rasakan saat ini, penyakit hipertensi Ibu kambuh lagi. 3 tahun lalu pengobatan apa yang Ibu lakukan? Iya dok, saat itu saya diberi obat kaptopril yang dikonsumsi sebelum makan sesuai anjuran. Tapi dok, istri saya menghentikan pengobatannya 1 tahun lalu dan juga selalu mengonsumsi makanan kesukaannya. Kalau boleh tahu, Ibu suka mengkonsumsi apa saja ya?
Istri saya ini dok, selalu meminum kopi, jarang makan sayuran dan buah, kebanyakan garam, sate, kambing, dan ikan asin. Bandel dia dok. Oh, baik. Ya, memang kalau makanan yang tadi mengakibatkan hipertensi, sangat tidak dianjurkan untuk orang yang menderita hipertensi untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Baik, kalau begitu saya resepkan obatnya ya. Apa ada yang bisa dibantu, Pak? Ini mbak, saya ingin menebus obat. Boleh, Pak. Boleh saya lihat resepnya? Baik, Pak. Kebetulan obatnya tersedia semua di sini. Bapak boleh menunggu terlebih dahulu selama saya ambilkan obat. Dan jika sudah selesai, saya akan panggil. Baik mbak. A few moments later. Atas nama pasien Ibu Mirna, umur 50 tahun. Iya mbak, dengan saya sendiri atas nama pasien Ibu Mirna. Baik, Pak. Ini obatnya Captropil dengan dosis 25 mg. Diminum 1 kali sehari, 1 atau 2 jam sebelum makan. Karena obat ini dikonsumsi 1 kali sehari, jadi apabila ibu mengkonsumsi di jam 12 siang, ibu mengkonsumsi keesokan harinya di waktu yang sama. Dan efek sampingnya yang umum terjadi biasanya perubahan pengecap. Jika obat telah habis dan tidak ada perubahan, boleh kembali ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sampai di sini, apakah Bapak paham? Iya mbak, saya paham. Jadi istri saya harus mengkonsumsi 1 hari sekali, 1 atau 2 jam sebelum makan. Baik, Pak. Jika sudah mengerti, apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik mbak, cukup. Terima kasih banyak. Baik, Pak. Terima kasih. Semoga lekas sembuh. Ibu Mirna pulang ke rumah dan melakukan hidup sehat. Halo, gimana tadi kisahnya? Menarik gak? Setelah melihat video tadi, kalian kepo gak sih apa yang terjadi di dalam tubuh Ibu Mirna? Kalian pasti kepo kan? Yuk kita lihat apa yang terjadi di dalam tubuh Ibu Mirna. Guys, siap-siap. Si Mirna mau makan ikan asin lagi nih. Iya nih, udah sampai ke gua nih makanannya. Iya nih, udah ada di gue. Sabar ya guys, lagi diserap, udah gue hancurin. Tolong dong, jangan makan kayak gitu lagi. Sate kambing lagi, ikan asin lagi. Sayurnya jarang, buahnya jarang. Udah tahu kan, ini makanan yang begituan. Banyak banget lagi garamnya. Itu kan bisa bikin gue makin banyak plak, makin ngehambat aliran darah buat nyebar. Ya tapi kan, hei jantung, lu makannya santai aja kali, jangan cepet-cepet. Udah tahu gue kecil gini, udah mengkerut, banyak plak lagi di dalamnya. Lu lagi malah makannya cepet banget. Ya gimana? Kan gue harus nyampein oksigen ke seluruh tubuh. Karena lunya kecil, mengkerut, dan ada plek di dalamnya, oksigen yang kesampaiannya juga jadi lama. Terus sedikit lagi kan organ lain perlunya banyak. Ya jadinya gue mompanya harus lebih cepet dari biasanya. Kan ini bukan kemauan gue juga. Organ lain perlu oksigen pada waktu yang tepat, jumlah yang sesuai terus. Tuh, gara-gara si garam juga tuh, gue mompanya jadi lebih cepet. Syukurin. Ya gak gitu juga kali, gak lihat keadaan gue gimana. Udah, jangan pada berantem, mana oksigen gue cuma segini lagi. Ya nih, gak bener nih kerja jantung sama pembuluh darah. Iya, maaf, ini gue kirim lebih banyak lagi, gue pompa lebih cepet lagi ya. Maaf ya pembuluh darah, lu lihat sendiri kan, hati sama pankreas aja sampai demo. Aduh, udah stop dong. Gue udah gak kuat nih. Otak, tolongin dong. Gimana nih?
Aduh, gimana ya? Ya udahlah ya, gue keluarin jurus terakhir deh. Jurus blackout. Halo, gimana? Tadi seru nggak? Begitulah kurang lebih yang terjadi di dalam tubuh Ibu Mirna. Kalian gak mau kan kayak gitu? Nih, ada tips and trik yang bisa kalian lakuin. Yang pertama, pola hidup sehat. Yang kedua, makan makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Yang ketiga, banyakin makan sayur dan buah-buahan. Yang keempat, kurang-kurangin deh minum-minuman alkohol. Yang kelima, minum kopi boleh, tapi jangan keseringan. Yang keenam, no smoking lah pokoknya mah. Yang ketujuh, sama kurang-kurangin lah makan makanan yang asin, banyak micinnya, apalagi goreng-gorengan. Selain itu, juga kalian harus olahraga, jangan mager-mageran mulu di rumah, swipe TikTok lah, chat, ngetik, swipe TikTok lagi, chat lagi, ngetik lagi, minimal jalan kaki 2-3 km 3 kali seminggu gitu. Jangan mager-mageran mulu lah. Lalu morbiditas umur 31-44 tahun 31,6%. Umur 45-54 tahun 45,3%. Umur 55-64 tahun 55,2%. Atau dengan kata lain, pada populasi manusia pada usia 31-44 tahun, sekitar 31,6% mengidap penyakit hipertensi. 45,3% pada usia 45-54 tahun dan 55,2% pada usia 55-64 tahun. Dari prevalensi orang yang mengidap hipertensi sebesar 34,1%, diketahui hanya sebesar 8,8% terdiagnosa hipertensi. 13,3% orang yang terdiagnosis hipertensi tidak minum obat, serta 32,3% tidak rutin minum obat. Alasan penderita hipertensi tidak minum obat antara lain karena penderita hipertensi merasa sehat, 59,8%. Kunjungan tidak teratur ke Fasiankes 31,3%. Minum obat tradisional 14,5%. Menggunakan terapi lain 12,5%. Lupa minum obat 11,5%. Tidak mampu beli obat 8,1%. Tidak terdapat efek samping obat 4,5%. Dan obat hipertensi tidak tersedia di Fasiankes 2%. Kalian tahu nggak sih apa yang menyebabkan hipertensi itu? Pada intinya, mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensi 2 dan 1. Oleh angiotensi 1 converting enzim atau bisa disebut juga AC, AC memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah yang mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya oleh hormon renin yang diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensi. 1. Oleh AC yang terdapat di paru-paru. Angiotensi 1 diubah menjadi angiotensi. Kedua, angiotensi 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui 2 aksi utama. Aksi pertama dalam meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus atau kelenjar pituitari dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin dengan meningkatkan ADH. Sangat sedikit urin yang disekresi keluar tubuh atau antidiuresis sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolitasnya.
Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstrak seluler akan ditingkatkan dengan cara menaikkan cairan dari bagian interseluler. Akibatnya volume darah meningkat, yang ada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Maka dari itu, untuk pengobatannya digunakan salah satunya yaitu kaptropil. Kaptropil adalah obat antihipertensi yang termasuk golongan ACE inhibitor. Obat ini bekerja dengan menghambat perubahan angiotensi 1 menjadi angiotensi 2, sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. Nah, tadi kan kita udah bahas mekanisme obatnya. Sekarang kita membahas komplikasi hipertensi. Komplikasinya pada hipertensi: 1. Jantung. Hipertensi yang tidak ditangani bisa menyebabkan pembuluh darah rusak, mengeras, dan mengencang. Oleh karena itu, dapat menghalangi aliran darah menuju jantung dan mengakibatkan nyeri pada bagian dada atau angina, serta sesak nafas. Keadaan inilah yang disebut sebagai penyakit jantung koroner. Keadaan ini menyebabkan bilik kiri jantung yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh menjadi tebal dan tegang, atau pembesaran jantung kiri. Apabila terus dibiarkan, kondisi ini meningkatkan resiko Anda terkena serangan jantung, henti jantung mendadak, dan gagal jantung. 2. Ginjal. Tekanan darah tinggi bahkan menjadi penyebab kedua seseorang menderita gagal ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah apabila pembuluh darah kecil di organ ini rusak karena hipertensi yang tidak terkontrol. Maka ginjal akan kesulitan menyaring zat yang tidak lagi diperlukan tubuh. Otak. Kondisi stroke terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah, atau dikenal juga dengan stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah, yang dikenal juga dengan stroke hemoragik, yang terjadi pada area otak. Keadaan tersebut dapat menimbulkan terganggunya persediaan darah dan oksigen di otak, sehingga memicu matinya sel-sel yang ada di otak. Mata. Tekanan darah tinggi atau hipertensi juga bisa menyerang mata, dan disebut juga sebagai neuropati hipertensi. Sesuai dengan namanya, hipertensi pada mata terjadi pada pembuluh darah bagian retina yang berfungsi untuk mengubah cahaya yang masuk ke mata menjadi sinyal saraf untuk disampaikan ke otak. Hipertensi yang tidak terkendali dapat membuat pembuluh darah menebal, lalu menyempit, dan menghambat aliran darah di sekitar retina. Rusaknya pembuluh darah di retina memicu gangguan fungsi bagian mata tersebut. Selain itu, hipertensi juga dapat memberikan tekanan pada mata, yang disebut neuropati optik. Keadaan ini dapat membunuh sel-sel saraf di mata dan mengganggu penglihatan, bahkan dapat menyebabkan kebutaan.